Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Arumani dari kelas 4A Prodi Perbankan Syariah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Meskari Al-Simbai selaku dosen pengampu ulumul hadis yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan jawaban-jawaban dari soal yang Bapak berikan. Baiklah, yang pertama ialah, apa pendapat Anda tentang hadis do'if dan bolehkah beramal dengan hadis do'if? Berikan contoh hadis do'if yang boleh diamalkan dan hadis do'if yang tidak boleh diamalkan. Nah, di sini saya akan menjawab. Yang pertama ialah hadis do'if. Menurut pendapat saya, hadis do'if ini merupakan hadis yang bersifat lemah. Hadis ini dapat dinyatakan lemah apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang memiliki akhlak yang kurang baik dan mudah lupa hafalannya. Pada dasarnya, hadis tersebut adalah hadis dari Nabi tetapi sanadnya kurang baik. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa hadis do'if ini tidak dibolehkan sebagai dalil penegak hukum atau landasan hukum, namun dibolehkan untuk dalil sebagai fadhilul amal atau untuk memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan. Ya, atau juga dapat diartikan dengan menjelaskan keutamaan amalan-amalan yang telah disyariatkan dalam syariat dengan dalil yang sahih. Contohnya zikir, puasa, dan sholat. Nah, dalam hal ini hadis do'if boleh diamalkan, tetapi terdapat persyaratan, yaitu hadis do'if ini bukanlah hadis yang sangat do'if atau sangat lemah. Kemudian hadis do'if tersebut masuk di bawah hadis sahih atau minimal hasan yang bersifat umum. Kemudian dalam mengamalkannya tidak diyakini kesahihannya. Kemudian hadis tersebut tidak boleh dipopulerkan. Nah, itulah jawaban nomor 1 dari UAS saya. Nah, kemudian apa itu contoh-contoh hadis do'if yang boleh diamalkan dan tidak boleh? Contohnya ialah hadis do'if yang tidak boleh diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma walau bisin. Nah, hadis ini sangat lemah sekali, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Kemudian selain itu ada hadis lain yang tidak boleh diamalkan, yaitu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Artinya, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup akan selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Nah, itulah contoh hadis yang tidak boleh diamalkan. Selanjutnya hadis yang boleh diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a al-Qur'ana wastadharahu fa halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannata wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi kulluhum wa wajibat lahun nar. Nah, itulah contoh dari hadis do'if yang tidak boleh diamalkan dan hadis do'if yang boleh diamalkan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2 mengenai apa perbedaan hadis matruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu serta hadis masyhur. Jelaskan semuanya dan berikan contoh dari hadis maudhu tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab. Perbedaannya ialah hadis matruk, yaitu hadis yang terdapat di dalam sanadnya itu rawi yang terduga kuat berdusta atau kuat berbohong. Nah, kemudian yaitu hadis mungkar. Hadis mungkar ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sering lupa, sering melakukan kesalahan, dan fasik secara terang-terangan. Yang ketiga ialah mengenai hadis maudhu.
Hadis maudhu ini hadis yang perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya bukan berasal dari Rasul. Nah, kemudian ialah mengenai hadis masyhur. Hadis masyhur ini hadis yang perawinya tidak dikenal jati diri dan identitasnya atau sifat keadilan dan kedabitannya. Nah, hal itu dikarenakan seseorang ini memiliki banyak nama dan sifat. Yang kedua ialah perawi tersebut hanya sedikit meriwayatkan hadis, sehingga tidak banyak orang yang mengambil hadis dari perawi tersebut. Nah, yang ketiga ialah tidak tegasnya penyebutan nama perawi karena diringkas menjadi nama kecil, nama panggilan maupun ada tujuan lain. Nah, hadis di sini saya akan mencontohkan hadis maudhu. Hadis maudhu ini contohnya ialah hadis yang dibuat Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Nah, ia mengatakan bahwa Humaid meriwayatkan hadis dari Anas. Kemudian Rasulullah berkata, "Ana khatimun nabiyyina la nabi ba'di illa insya Allah." Artinya, aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, kecuali bila Allah menghendaki. Nah, pernyataan di atas tersebut bukanlah perkataan Rasul, melainkan perkataan yang dibuat Muhammad bin Sa'id. Hadis tersebut tidak boleh disebarluaskan kecuali disertai penjelasan status hadis tersebut. Nah, kemudian ketiga yaitu mengenai pertanyaan ketiga yaitu mengenai apa perbedaan antara hadis sahih li ghairihi dan hadis sahih li zatihi. Nah, berikan masing-masing contohnya. Nah, perbedaan hadis sahih li zatihi dan li ghairihi yaitu hadis sahih li zatihi yaitu sahih karena zatnya sendiri. Kemudian ittisal sanad atau sanadnya bersambung. Yang kedua ialah adolatur ruwah, artinya perawi adil. Yang ketiga ialah dhabtur ruwah, artinya perawi dabit. Yang keempat ialah tidak ada ilat. Dan yang kelima ialah tidak adanya syadz. Nah, contohnya ialah hadis sahih li zatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Safwan bin Sulaimin an Atha ibni Yasarin an Abi Sa'idin al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghusli yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, rawahu Muslim. Nah, itulah contoh dari hadis sahih li zatihi. Kemudian hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis sahih li ghairihi ini memiliki jalan periwayatan yang banyak. Hadis ini datang dari dua jalan. Salah satunya menguatkan yang lain. Derajat hadis yang satu akan naik atau dari derajat sebelum sahih dengan kehadiran hadis yang lain kepada derajat sahih li ghairihi. Contohnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Laula an asyaku ala ummati li amaratihim bisiwaki inda kulli sholatin. Nah, kemudian masuki pertanyaan terakhir yaitu mengenai apa perbedaan hadis munqati, mudhal, mu'allaq, mursal, dan mudalas. Nah, perbedaannya ialah hadis mu'allaq ini hadis yang sanadnya bergantung karena dibuang dari awal sanad seorang perawi atau juga lebih secara berturut-turut. Tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad. Kemudian yang kedua ialah hadis mursal. Nah, hadis mursal ini sanadnya ada yang terlepas di kalangan sahabat atau hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Kemudian yaitu hadis mu'dhal.
Hadis ini dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Nah, kemudian yaitu hadis munqati. Hadis munqati ini hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Maksudnya ialah tidak mensyaratkan harus berturut-turut jumlah perawi yang hilang. Jadi, selama ada dalam rangkaian sanad itu rawi yang hilang atau tidak disebutkan, baik di awal, tengah maupun akhir sanad, maka hadis ini disebut hadis munqati. Nah, kemudian yang kelima ialah hadis mudalas. Hadis mudalas ini perawi hadis tersebut mendapatkan hadis dari orang lain, namun ia meriwayatkan atas nama gurunya, di mana sebagian hadis ia terima dari gurunya. Maksudnya ialah secara otomatis dia tidak keseluruhan meriwayatkan hadis ini dari gurunya. Maksudnya dia mendengar dari orang lain dan kemudian setengahnya itu dari gurunya. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.